Kali ini gue akan membahas alur cerita film American Gangster. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan bos mafia bernama Bumpy Johnson dan supir pribadi yang juga merupakan tangan kanannya, Frank Lucas, menuangkan bensin lalu membakar seorang pria Meksiko, kemudian menembaknya. Di scene selanjutnya, pada bulan November 1968 di kota New York, Bumpy yang bisa diketahui menguasai sebagian besar Harlem sedang berjalan-jalan bersama Frank. Bumpy di sini menjelaskan kepada Frank kalau sekarang tidak ada tempat bagi usaha kecil di Amerika Serikat. Tetapi Bumpy tiba-tiba pingsan karena serangan jantung dan kemudian meninggal. Pemakaman Bumpy ini dihadiri banyak orang, termasuk mafia-mafia lain. Kita kemudian diperkenalkan dengan Richie Roberts, seorang detektif New Jersey yang gak suka berbicara di depan umum dan juga sedang mengambil kelas untuk menjadi pengacara. Suatu hari Richie dan rekannya menemukan uang tunai $1 juta dan mereka berdebat tentang menyerahkan uang tersebut kepada kepolisian atau menyimpannya. Tetapi Richie yang merupakan orang jujur tetap menyerahkannya kepada kepolisian. Nah, meskipun orang yang jujur, Richie mempunyai kebiasaan yang buruk, seperti nggak menghabiskan cukup waktu dengan anak dan istrinya, dan malah sering bermain dengan pelacur. Hal ini membuat istrinya bercerai dengannya dan mengatakan kalau dia akan membawa putranya pindah ke Vegas. Di sisi lain, Frank yang udah belajar banyak dari Bumpy mencoba membuat usahanya sendiri. Dia kemudian melihat di TV kalau narkoba sangat murah di Vietnam dan juga Thailand. Jadi, dia membeli paspor dan pergi ke Thailand mengunjungi sepupunya bernama Nate yang merupakan seorang tentara. Frank diperkenalkan dengan pemilik perkebunan heroin dan berhasil melakukan transaksi. Lalu, dengan bantuan sepupunya, dia mengirimkannya ke Amerika Serikat dengan cara menyelundupkannya ke dalam peti mati tentara yang kembali dari Vietnam. Frank meracik heroin buatannya yang dia namai Blue Magic. Dan karena Frank membeli bahan langsung dari penyedianya tanpa perantara, dia bisa menjualnya lebih murah daripada siapapun di New York. Nah, dengan kualitas bagus dan harga terjangkau, gak butuh waktu lama Blue Magic banyak diminati dan sangat populer. Usaha Frank ini berjalan dengan sangat baik. Dia memiliki beberapa klub malam dan juga membeli sebuah rumah besar yang mewah, mengajak ibu beserta anggota keluarga lainnya tinggal di sana. Sementara itu, Richie mencoba untuk memperjuangkan hak asuhnya. Dia dan mantan istrinya menghadiri sebuah sidang yang dimana setelah berbicara berdua, Richie menyadari kalau dia emang gak layak buat ngejaga anaknya. Jadi, dia menyerahkan hak asuh kepada mantan istrinya tersebut, lalu keluar dari ruang sidang. Bisnis heroin Frank semakin lama semakin luas. Dia kemudian meminta saudara-saudaranya untuk membantunya menjual Blue Magic dan memberi mereka uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Gak lama setelahnya, Frank bertemu dan jatuh cinta dengan seorang ratu kecantikan Meksiko bernama Eva yang berhasil dia dekati. Di sisi lain, pada saat Richie dipromosikan, rekan kerjanya mengalami overdosis karena mengkonsumsi Blue Magic, yang membuat Richie ditugaskan untuk membentuk unit khusus pemberantas narkoba dengan target pengedar dan pemasok yang besar. Mereka tidak terlalu sukses pada awalnya, sehingga Richie memutuskan untuk memulai dari jalanan. Dia akhirnya menemukan Blue Magic dan mencoba mencari tahu siapa yang bisa menjual barang sebagus itu dengan harga yang murah. Richie kemudian meminjam $20.000 ke atasannya untuk membeli Blue Magic agar dia bisa mengikuti kemana si dealer membawa uangnya. Ketika si dealer diberi uang dan sampai ke sebuah restoran, detektif Trupo yang korup bersama teman-temannya mengambil uangnya secara paksa dari si dealer. Richie yang melihat hal itu mencegah Trupo dan menjelaskan kalau dia adalah detektif, lalu meminta uangnya kembali. Trupo gak suka dengan kehadiran Richie, tetapi masih mengembalikan uangnya dan memberitahu Richie untuk jangan pernah datang lagi ke New York secara diam-diam. Nah,
Meskipun hidup mewah, Frank selalu memakai pakaian yang sederhana agar tidak mengundang perhatian. Tetapi suatu malam, atas saran Eva, dia pergi ke pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Frazier menggunakan mantel bulu yang mewah. Dia juga duduk di kursi depan, kursi yang lebih baik daripada beberapa artis dunia dan juga mafia Itali. Bahkan, dia juga memiliki kesempatan untuk berjabat tangan dengan petinju Joe Louis. Richie melihat hal ini dan langsung curiga sama Frank, lalu menyelidikinya. Nah, di pertandingan tinju, ternyata Trupo juga memerhatikan Frank yang kemudian di saat pernikahan Frank dan Eva, dia bersama polisi korup lainnya menghentikan mobil Frank dan mengatakan kepadanya kalau dia ingin uang sebesar $10.000 setiap bulan untuk uang tutup mulut. Tentunya, ini membuat Frank pun menjadi kesal. Di sisi lain, Richie berhasil mengidentifikasi kalau pria yang dilihatnya adalah Frank Lucas dan ingin menangkapnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah Richie tidak memiliki bukti kalau Frank adalah pengedar narkoba. Beberapa lama kemudian, Frank harus berurusan dengan mafia saingannya bernama Nicky Barnes. Nicky ini menjual heroin dengan nama Blue Magic, tetapi dia telah memotong pasokan dan menjualnya sendiri saat masih menggunakan nama merek milik Frank. Saat Frank menegurnya dengan baik-baik, Nicky malah marah-marah. Untungnya, Frank sabar lalu memutuskan untuk pergi. Malamnya, Frank dan istrinya sedang membeli makanan, tetapi mereka tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal dan hampir tertembak, yang kemungkinan ini adalah ulah Nicky atau suruhannya. Suatu malam, salah satu detektif di tim Richie melihat sepupu Frank bernama Jimmy hampir membunuh pacarnya. Kesempatan ini pun digunakan dengan baik oleh Richie dan timnya. Mereka menangkap Jimmy lalu menyuruhnya memakai alat pendengar suara di badannya untuk mendapatkan bukti dan informasi. Dari sinilah kemudian Richie mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Frank mengirimkan heroin ke Amerika Serikat. Nah, sementara situasi semakin baik buat Richie, Frank harus menghadapi permasalahan besar, yang mana sejak Perang Vietnam berakhir, usaha Frank diambang kehancuran, karena dia nggak bisa mengirim heroinnya ke Amerika Serikat. Richie bersama timnya pun mencari pesawat Amerika Serikat yang kembali dari Vietnam, tetapi tidak menemukan narkoba. Dia juga bekerja sama dengan Trupo yang marah pada Frank karena telah meledakkan mobilnya. Karena tahu Frank akan ditangkap, Trupo menggeledah rumah Frank dan mengambil uang simpanannya. Sementara itu, tindakan Richie menggeledah pesawat membuatnya bertengkar dengan beberapa jenderal Amerika, karena Richie membuat militer Amerika terlihat seperti menyelundupkan narkoba. Setelah mencoba memberitahu cara Frank menyelundupkan heroin ke Amerika, Richie masih nggak dipercaya, karena katanya nggak ada orang yang sanggup capai sesuatu yang nggak bisa dicapai mafia dalam 100 tahun. Richie dan timnya lalu mendapatkan surat perintah untuk menyerbu fasilitas pemrosesan heroin milik Frank, yang mana di sini mereka menangkap saudara Frank yang bernama Huey. Mereka juga kemudian menangkap 4 saudara lainnya, hingga akhirnya berhasil menangkap Frank saat dia di gereja. Saat Richie menginterogasi Frank, Richie menawarinya sebuah pilihan, yang mana jika dia memberikan semua nama polisi yang korup, dia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Hukuman Frank pada akhirnya dikurangi karena dia sangat membantu kerja polisi dengan menyerahkan pengedar narkoba lain dan juga polisi korup. Trupo yang mengetahui kalau dia akan ditangkap memutuskan untuk bunuh diri. Frank pun pada akhirnya dihukum 70 tahun penjara, tetapi karena telah bekerja sama dengan kepolisian, dia dibebaskan setelah 15 tahun, yaitu pada tahun 1991. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film American Gangster.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed and peace out.